Oke, masih di sini ditemani oleh Soim di rumah kita ya. Kali ini spesial sekali. Spesial. Biasanya kalau orang malam Jumat itu disakralkan ya. Identik dengan hal-hal horor yang mistis. Kemudian banyak mereka-mereka yang menimba ilmu kayak apa aja. Jadi mereka kebanyakan pasti di malam Jumat. Namun untuk pribadi saya sendiri sih lebih ke keyakinan masing-masing ya, tergantung pemikiran kita sendiri. Mau hari malam Jumat, malam Senin, malam Minggu, tetapi kalau pikiran kita menganggapnya hal biasa aja, ya biasa aja, ya kan. Saya akan membawakan cerita ya, cerita horor. Nah, kali ini saya akan membacakan cerita. Saya baca dari Instagram ya, dengan akun horror_Indonesia_seram. Oh ya, bagi kamu yang mungkin tahu cerita-cerita horor yang menarik, bisa komen-komen aja di kolom komentar ya. Pada sebuah gang malam Sabtu, kisah yang akan saya baca di bawah ini merupakan sebuah kisah dari seorang kenalan saya yang terjadi di sekitar tahun 2018 yang lalu. Aku sedang naksir kepada seorang gadis di tempatku bekerja. Ia dan aku sama-sama berada di bagian marketing di sebuah perusahaan rokok. Bedanya, aku baru saja menjajaki pekerjaan ini selama 6 bulan. Sedangkan Nia, nama gadis itu, merupakan pekerja yang baru masuk bulan lalu. Kuberanikan diri untuk meminta nomor kontaknya, dan dengan serta-merta ia pun memberikan nomornya tersebut kepadaku. Malamnya kuhubungi ia via pesan di WA. Kukatakan kalau aku mau mengajaknya jalan hari Sabtu nanti. Kebetulan di hari itu aku mendapatkan undangan dari teman yang menikah pada sore harinya. Dan niatku sekalian untuk meminta Nia agar mau menemaniku pergi ke sana. Ternyata ia mau ikut bersamaku nanti. Wow, senang sekali rasanya bisa membawa seorang gadis yang cantik dan cakep seperti Nia ke undangan. Akhirnya ia pun memberikan alamat rumahnya, dan kupastikan aku akan datang menjemputnya di waktu yang sudah ditetapkan. Sabtu itu hujan turun dengan sangat derasnya. Dari siang aku melongo melihat situasi. Bisa-bisa aku batal pergi ke undangan teman. Bisa-bisa batal juga mengajak Nia jalan-jalan. Hujannya masih mengguyur hingga pukul 4 sore. Dan mulai mereda ketika hampir pukul 5 sore. Kuputuskan untuk pergi menjemput Nia di rumahnya. Masalah dia masih mau ikut atau tidak, aku tak mau memikirkan. Yang penting aku mau menemuinya saja dulu. Gerimis masih menerai ketika kupacu motorku di sore hari itu. Kususuri jalan menuju rumah Nia berdasarkan alamat yang diberikannya kepadaku kemarin.
Sekitar 40 menit perjalanan, aku pun sampai di depan sebuah gang. Kutarik gas pelan motor ini memasuki gang tersebut. Jalannya termasuk sempit dan banyak lubang di mana-mana. Air menggenang cukup banyak dikarenakan hujan tadi. Saat aku masuk ke dalamnya, hari memang menjelang gelap. Tak disangka juga sih Nia tinggal di daerah yang kayak gini. Dalam hatiku berkata. Aku melihat berdasarkan penampilannya sih ia seperti orang yang tinggalnya di sebuah perumahan elit. Dalam hatiku, gang ini lengang dan sepi sekali. Dari semenjak aku masuk ke dalamnya, tak nampak ada satupun kendaraan atau orang yang melintas. Mungkin dikarenakan hujan juga membuat orang-orang jadi malas untuk keluar rumah. Ada Rozikin, cerita horor. Dan jalannya juga serasa panjang dan lama. Aku khawatir kalau aku telah melewatkan rumahnya Nia. Tapi jika berdasarkan alamatnya, rumahnya tersebut masih cukup jauh dari sini. Kujalankan pelan motorku dan aku belum mau menyerah untuk menemukan kediamannya. Di depan sana aku lihat ada seseorang yang sedang berjalan di tengah-tengah gerimis yang masih sedang turun ini. Ku hampiri orang tersebut, maksudku mau memboncengnya. Sekalian kalau ia butuh tumpangan. Makin ku dekati, makin jelas sosok orang yang sedang berjalan ini. Ternyata dia seorang wanita tua. Di tangannya tertenteng sebuah kantung plastik hitam, dan di tangan yang lain ia membawa sebuah jerigen berukuran kecil. Kepalanya tertutup oleh topi caping, mungkin untuk menghindari air hujan. Jalannya pun tertatih-tatih. Kasihan banget, pikirku. Jam segini masih keliaran di luar rumah, mana hujan lagi. Ayo Nek, biar aku antar, kataku sambil menghentikan motor di dekatnya. Sejenak ia menatapku. Saat ia mengangkat kepalanya, terlihat kalau mata di sebelah kirinya telah rusak. Lalu ia tersenyum. Dengan cepat ia naik ke boncengan di belakangku. Aneh juga sih, pikirku. Nenek setua ini tapi lincah amat gerakannya. Tak mau berpikir yang bukan-bukan, segera saja aku menjalankan motor kembali. Gumi, selamat datang. Dari mana Nek? Hujan-hujan begini, ucapku. Membuka obrolan. Tadi dari warung di depan, beli beras sama minyak tanah. Di sini gak ada warung, jadi harus ke depan gang kalau mau belanja, jawab si nenek. Oh, jadi isi benda yang ditentengnya itu beras sama minyak toh, pikirku. Minyak tanah buat apa Nek? Tanyaku lagi. Buat masak nasi. Kalau gak pakai minyak mau masak pakai apa? Jawabnya. Heran, hari gini tapi masih masak pakai minyak tanah aja, pikirku merasa bingung. Kenapa nenek pergi belanjanya saat hujan begini Nek? Anak-anak nenek pada kemana?
Saat ia terdiam sebelum menjawab. Sesaat ia terdiam sebelum menjawab. Anak-anakku jahat semua. Semua tak ada yang peduli denganku. Mau aku sehat, mau aku sakit, tak ada satupun yang mau tahu dengan keadaanku. Aku sedikit kaget saat nenek ini mengeluarkan pernyataannya. Si Hendy itu yang paling sering menyakitiku. Mataku yang sebelah rusak karena dia, kata nenek tersebut dengan nada gusar. Aku diam, tapi masih ingin tahu dengan cerita si nenek yang tiba-tiba saja curhat ini. Si Hendy itu siapa, Nek? Tanyaku padanya. Hendy itu anakku. Astaga. Nenek ini ternyata korban kekerasan dari anaknya sendiri. Miris sekali aku mendengarnya. Itu pun kalau ceritanya benar. Tapi mengingat tadi aku sempat melihat matanya yang rusak, aku yakin kalau kejadian yang diceritakannya barusan bisa benar adanya. Aku hanya bisa diam saja. Tak tahu apa yang harus kukatakan. Setelah cukup jauh berjalan, si nenek minta diberhentikan di depan sebuah rumah. Ini dia rumahku, ucapnya sambil turun dari boncengan. Setelah cukup jauh berjalan, si nenek minta diberhentikan di depan sebuah rumah. Ini dia rumahku, ucapnya sambil turun dari boncengan. Bagian depan rumah itu tertutup oleh deretan seng yang terpasang rapat. Sulit buatku untuk melihat jelas area dalam rumah tersebut. Kondisinya juga gelap. Mungkin si nenek belum sempat menyalakan lampu penerangan saat pergi belanja tadi. Makasih ya atas tumpangannya, kata si nenek sambil tersenyum. Terharu juga aku melihat nenek ini yang sepertinya dalam keadaan tekanan batin atas kelakuan anak-anaknya. Ingin rasanya melakukan sesuatu buat orang tua ini, tapi aku sendiri juga bingung apa yang harus kulakukan untuknya. Sama-sama, Nek, hanya itu saja yang bisa kukatakan. Ia beranjak ke arah rumahnya, tapi ia berbalik lagi sambil berkata sesuatu kepadaku. Jangan kau dekati anak itu. Ia bukan perempuan yang pantas untukmu. Anjir, gue merinding anjir. Si nenek sudah keburu masuk ke balik pagar seng di depan rumah. Sebelum sempat aku bertanya apa maksud ucapannya. Beberapa menit kemudian tibalah aku di tempat tujuan rumahnya. Hampir saja aku melupakan rencana untuk membawanya ke undangan. Kalau aku tak melihat Nia yang sudah berdandan siap untuk pergi. Mukanya bertekuk. Mungkin marah karena aku lambat datangnya. Aku pun menjelaskan tentang hujan sepanjang siang tadi dan juga pertemuanku dengan seorang nenek barusan. Ia terlihat heran. Nenek-nenek? Di gang ini perasaan gak ada nenek-nenek katanya. Ku sebutkan ciri-ciri si nenek yang kujumpai tadi kepada Nia. Karena sebagai warga gang ini juga seharusnya ia kenal dengan sosok beliau. Saat ku singgung mengenai mata si nenek yang rusak, ekspresinya sedikit berubah. Ia jadi agak ketakutan. Matanya rusak sebelah, tanya Nia. Ia membawa kantong berisi beras dan jerigen minyak tanah. Aku mengiyakan. Kukatakan bahwa aku juga mengantarkannya sampai ke depan rumahnya. Astaga, begik Nia pelan. Sam, sebenarnya aku temui itu adalah nenekku, ucapnya.
Aku masih mau bertanya, tapi ucapan Nia yang berikutnya benar-benar membuatku merinding. Nenek sudah lama meninggal, Sam. Semenjak aku masih sekolah dasar. Beliau meninggal karena tertabrak sebuah truk ketika menyeberang jalan. Rumah tempat kau turunkan dia, dulu kami memang tinggal di situ. Tapi sekarang rumah itu kosong. Biar tak ada yang masuk, bapakku memagarinya dengan seng supaya aman. Lanjutnya, aku terpana, tak yakin dengan yang kudengar, tapi nyatanya itu benar-benar terjadi. Nenek yang kujumpai tadi rupanya nenek Sinia, gadis yang kusuka. Tapi neneknya yang kujumpai tadi juga rupanya sudah bukan berupa manusia. Tadi nenek sempat menyebut nama seseorang, kataku. Siapa? Tanya Nia. Seseorang yang kusuka menyakitinya, kataku lagi. Bola mata Nia tampak membesar. Siapa? Hendy. Namanya Hendy. Nia membelalak, wajahnya memucat. Siapa Hendy? Tanyaku padanya. Kemudian ia kelihatan mulai marah. Hendy itu bapakku. Lagi-lagi aku melongo dengan apa yang kudengar. Nia makin menunjukkan amarahnya. Padahal aku sendiri sedang bingung kenapa ia harus semarah itu. Nenek sialan, udah mampus juga kenapa harus kau umbar aib keluarga sendiri? Jeritnya tiba-tiba. Pergi kau Sam, jangan lagi pernah ke rumah ini. Jangan lagi kau mendekatiku. Aku tak sudi ada yang tahu rahasia keluarga ini. Pekiknya sambil mendorongku keluar dari rumahnya. Sumpah, aku tak mengerti ada apa ini sebenarnya. Diusir begitu saja seenaknya tanpa tahu alasan yang jelas sedikit membuatku merasa tersinggung. Apalagi dengan sekonyong-konyong Nia membanting pintu rumahnya tepat di depan mukaku. Ya sudahlah. Aku menghidupkan mesin motor untuk segera pulang. Aneh sekali rasanya atas semua peristiwa yang terjadi barusan. Dengan perlahan, kujalankan motor menuju arah luar gang ini. Hari semakin gelap, dan hari semakin terasa sangat gelap ketika aku melintasi rumah kosong tempat aku menurunkan si nenek sebelumnya. Sialnya, si nenek ada di sana, berdiri persis di depan bagian depan rumah. Kedua tangannya masih menenteng benda yang sama seperti yang kulihat saat aku memboncengnya. Ia tertawa terkekeh-kekeh sambil pandangannya tertuju ke arahku. Duh Tuhan, batinku, buruk sekali hari ini nasibku. Dengan cepat buru-buru aku memacu motor agar bisa segera keluar dari gang yang horor ini. Dan berjanji dalam hati untuk tak akan pernah memasukinya lagi. Selesai.